Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang sastra Indonesia periode 1971 sampai 1998. Saya Sofia Cahya dengan NIM 230404037 sebagai presentator pertama. Saya Nur Safi'ah dengan NIM 230404031. Saya Nur Rusna dengan NIM 230404039. Saya Nurfadila Ariska dengan NIM 230404036. Nah, jadi sastra Indonesia periode 1971 sampai 1998. Nah, ada sastra populer. Jadi adanya pembaharuan dalam berbagai genre yang muncul menandai periode ini setelah melewati masa-masa yang penuh konflik. Kesusastraan Indonesia menampaki tahap pematangan dengan munculnya bentuk-bentuk sastra yang jauh meninggalkan konvensi. Sapardi Djoko Damono mengatakan bahwa akibat tidak ada tuntutan mengikuti garis tertentu, sehingga hal ini memberikan kebebasan sastrawan untuk berekspresi. Sedangkan menurut Ajib Rosidi, ciri khas yang menandai kehidupan sastra setelah gagalnya Coup d'etat Gestapo ialah munculnya kebebasan pengarang untuk melakukan eksperimen-eksperimen hampir tanpa batas. Eksperimentasi dalam jenis karya sastra lain seperti cerpen terasa pada di kurun 70-an. Inilah kurun di mana gairah untuk melakukan eksperimentasi terasa menyala-nyala. Kehadiran majalah Horizon menjadi signifikan di sini. Eksperimentasi para penulis yang banyak dipublikasikan lewat Horizon itu mengarah pada 3 hal. Pertama, pada upaya menemukan bentuk gaya berbahasa. Dan yang kedua, upaya untuk menemukan bentuk-bentuk teknik penceritaan menyangkut penokohan dan struktur atau alur cerita, di mana efek-efek dramatik cerita kemudian banyak dihasilkan melalui teknik-teknik penceritaan itu. Ada yang ketiga, pada upaya untuk mengeksplorasi bentuk tipografi penceritaan, di mana elemen-elemen visual dari huruf tanda baca sangat mempengaruhi struktur penulisan cerita dan bagaimana cerita itu ditampilkan secara visual. Hingga cerita bisa saja memakai elemen rupa sebagai bagian strukturnya. Kemudian selanjutnya yaitu tentang pengadilan puisi. Bentuk lain pemberontakan kalangan muda pengadilan puisi perlu diadakan untuk mensahkan hak hidup puisi di Indonesia. Ide mengadakan pengadilan puisi ini berawal dari Darmanto pada tahun 1970. Menurutnya, pengadilan puisi perlu diadakan untuk mensahkan hak hidup puisi di Indonesia. Selanjutnya yaitu pengadilan puisi. Bentuk lain pemberontakan kalangan muda pengadilan puisi perlu diadakan untuk mensahkan hak hidup puisi di Indonesia. Ide mengadakan pengadilan puisi ini berawal dari Darmanto pada tahun 1970. Menurutnya, pengadilan puisi perlu diadakan untuk mensahkan hak hidup puisi di Indonesia. Pengadilan puisi merupakan pemberontakan terhadap perpuisian Indonesia dan secara khususnya pemberontakan terhadap kritikus sastra Indonesia, yaitu H.B. Jassin dan M.S. Hutagalung, yang dianggap tidak mampu mengikuti perkembangan puisi Indonesia mutakhir, terhadap penyair yang mapan seperti Subagio Sastrowardoyo, W.S. Rendra, dan Gionaman Muhammad, karena dianggap penghambat perkembangan puisi Indonesia yang wajar, dan terhadap majalah sastra, yaitu Horizon, setelah menolak tuntutan jaksa serta berembuk dengan memindahkan kitab. Oke, selanjutnya sastra akademik dan fakultas sastra. Kalangan akademik atau kritikus akademik yang dihasilkan oleh fakultas-fakultas sastra yang pada awal dekade 1970 masih belum populer. Fakultas Sastra UI yang berada di Rawamangun yang sempat mempopulerkan istilah aliran Rawamangun dengan tokohnya Muhammad Saleh Saad dan Lukman Ali dan S. Effendi dan M.S. Hutagalung.
Fakultas Sastra UGM yang terletak di Balak Sumur, Yogyakarta, dan Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran di Jalan Dipati Upur, Bandung. Setelah itu, muncul fakultas-fakultas sastra yang lain seperti Fakultas Sastra Universitas Sumatera Utara, USU, Medan, Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Diponegoro, Undip, Semarang, Fakultas Sastra Udanaya, UNUD, Denpasar, Fakultas Sastra Universitas Jember, dan Fakultas Sastra Universitas Tulangi, Unsrat, Manado. Namun, perkembangan fakultas sastra di berbagai universitas di Indonesia sangat lambat dibandingkan fakultas-fakultas lainnya yang disebabkan minimnya fasilitas gedung, buku-buku literatur, tenaga pengajar, minat mahasiswa, juga karena pemerintah yang kurang terhadap masalah-masalah kebudayaan khususnya sastra. Beberapa upaya dilakukan yaitu khusus, pelatihan, penataran, dan penerbitan, dan sebagainya. Nah, jadi dari kesimpulannya tersebut yaitu dalam mata kuliah ini menerangkan dan membahas perjalanan sejarah sastra meliputi pertumbuhan dan perkembangan sastra Indonesia. Dengan mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat mengerti dan memahami pertumbuhan